lumayan asik. Dan kenapa saya milih Max 2 M2C ya karena pengoperasiannya mudah dan harganya juga menarik ya. Nah intinya ini kan fungsinya itu seperti headset ya, seperti headset Bluetooth atau TWS. Oke ya, settingan sudah kita ganti ke mono untuk audionya. Untuk gain masih min 1 desibel. Oke, apakah ada perbedaan teman-teman? Ya, mari kita saja kembali di channel saya. Kali ini kita akan unboxing intercom ya, yang baru saya beli kemarin. Intercom Max 2 MC. Oke, seperti apa paketnya? Mari kita meluncur. Oke ya, tadi untuk paketnya seperti ini ya, dibungkus dengan rapi. Langsung kita open saja. Ini bungkusnya ada gambar, terus keterangan-keterangan. Ini kita keterangan-keterangan ya, mungkin kita percepat saja langsung ke unitnya. Nah, kita dapat apa saja? Pertama unit intercomnya, ini kita sambil singkirkan ya. Ini unit intercomnya, terus buku manual, terus buku juga. Ini kartu garansi mungkin ya, ini kartu garansi, ini buku manual. Ini kita dapat pasangan yang pakai baut, kita dapat kabel charger, kita dapat mic dan headsetnya, headphone. Ini triple M ya, double tip untuk pasang di helm. Oke, cuma itu saja. Mungkin nanti kita pasang di helm. Maaf ya, di lantai saya sudah beli mic mode yang bisa dikonekkan langsung ke action cam. Jadi untuk perbedaannya, untuk intercom yang bawaan dan yang mode itu, kalau yang bawaan itu colokannya hanya satu, ini yang ke intercom, tidak ada colokan lain. Tapi kalau yang mode itu ada colokannya yang ke action cam. Nah, tinggal nanti teman-teman pilih aja mau yang TRRS seperti saya karena DJI Osmo Action 3 kan TRRS, atau mau yang TRS untuk GoPro dan yang lainnya, atau yang GoPro Hero 4 ke bawah ya, itu colokan juga beda. Tinggal teman-teman menyesuaikan aja ininya, konektornya ini 3 blur ya, ini TRRS pokoknya ya, ringnya 3. Ini mohon maaf agak blur karena pencahayaannya di ruangan ini kebetulan kurang baik, dan helmnya jadi semakin ganteng ya. Saya tidak melepasnya karena kalau saya copot pasang gitu agak repot lah. Intinya pasangnya itu agak mudah, khususnya buat helm-helm yang sudah ada dudukan intercomnya ya, seperti NHK R1 Max ini. Terus untuk yang enggak ada dudukannya, tinggal teman-teman cari celah di busanya aja ya. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya, jadi lumayan ganteng ya. Kita coba untuk test drive ya, kita reading lewat jalur Sumberan ya, karena sudah lama juga saya tidak mencoba jalur ini. Jadi misal teman-teman beli intercom Max 2 M2C itu, kalau standarnya itu kita belum bisa langsung dikonekkan ke action cam ya, karena di paket pembelian kita hanya mendapatkan headset dan mic yang terhubung ke intercom, belum ada yang colokan ke action cam, baik itu GoPro ataupun DJI Osmo. Jadi teman-teman harus menambah colokan lagi. Nah, untuk menambahnya itu ada 2 cara ya. Yang pertama, teman-teman modifikasi sendiri, mencari colokan ke action cam ya, baik TRS ataupun TRRS.
atau yang kedua seperti saya ini membeli di marketplace. Untuk saya membeli 260.000. Cari aja headset mode intercom ke action cam, dan katanya kalau mau yang multi party atau lebih dari satu orang, misal dipakai 2 orang 3 orang, biar ke record ke action cam juga harus beli splitter lagi biar suaranya terdengar. Karena kalau hanya menggunakan mic dan headset dari bawaan ataupun dari yang saya beli seperti mod ini, itu suaranya katanya kemeresep, kalau enggak kecil banget. Jadi harus ada mikrofon tambahan, nanti ditaruh di headset, terus dihubungkan ke splitter, terus nanti baru suaranya bisa terdengar jelas. Oke, kurang lebih penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Dan terus untuk kualitas audionya itu kita bergantung sama ini teman-teman, tergantung kualitas mikrofonnya yang dipasang. Jadi untuk intercomnya itu tidak berpengaruh dengan kualitas suara atau kualitas audio dari action camnya ya, karena ini misalkan intercomnya mati itu ternyata masih tetap bisa nge-record ya, tetap masih bisa merekam suara. Misal kita kameranya yang buat nge-record, mikrofonnya pakai yang intercom, kebetulan misal baterainya habis, terus intercomnya mati, kameranya masih merekam, itu audionya tetap kerekam teman-teman, kerekam lewat mikrofon. Nah, jadi kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa menerima penjelasan yang seadanya seperti ini. Dan kenapa saya beli intercom itu, yang pertama untuk mendengarkan podcast ya, musik ataupun ya intinya mendengarkan video lah, mendengarkan video ataupun lagu-lagu. Selama ini baru mendengarkan podcast yang lebih sering, karena ya menurut saya asik aja. Kalau lagu itu kan sudah biasa saya putar di kantor ya, pas kerja itu pasti kita sambil mendengarkan lagu lah. Kalau pas reading itu reading santai pagi-pagi seperti ini, berangkat kerja pulang kerja, itu biasanya saya mendengarkan podcast. Dan untuk kualitas audionya itu jernih ya teman-teman, asik. Dan kenapa saya milih Maxto M2C ya, karena pengoperasiannya mudah dan harganya juga menarik ya. Sudah tahan air, cara pasang, cara menggunakannya juga gampang, tombol-tombolnya dan navigasinya dan sebagainya itu menurut saya itu mudah dipahami. Dan ada indikator baterainya juga, jadi kita tahu persentase baterai sekarang itu berapa persen, sehingga kita ya pas pengen ngecas dan pas kita ngecas itu tahu indikator baterainya berapa persen. Terus ini saya masih beli 1 ya, rencana kan memang saya kalau bisa itu mau beli 2 atau 3, tapi ya bertahap lah. Kalau ini memang nantinya oke, terus digunakan mudah ya, nanti saya beli lagi ya, 1. Nah, nanti kalau ada rezeki beli lagi 1. Dan rencana juga mungkin ini kita pakai pas touring bareng-bareng atau nanti pas kolaps ya, pas kolaps biar kontennya lebih menariknya ya. Kita sampai pertigaan, hati-hati, pelan-pelan, banyak orang yang melintas. Nah, kurang lebih itu sih alasan saya kenapa beli intercom Maxto M2C ini. Kalau untuk kekurangan
Mungkin yang saya kecewakan hanya itu ya, kenapa colokan mikrofonnya itu micro USB. Ya pasti sih karena mungkin secara teknologi lebih murah dan sebagainya ya, tapi kayak jadi ribet aja gitu. Kenapa enggak TRS atau TRRS gitu? Tapi ya nggak apa-apa sih, ya itu kan hanya keluhan ya, hanya keluhan. Tapi so far so good lah. Dan misal ini nanti hasil audionya bagus juga, kemungkinan setup saya akan saya rubah seperti ini ya, biar lebih praktis. Karena salah satu alasan saya membeli ini juga karena pengen setup motovlog itu yang praktis dan simple. Jadi mudah untuk digunakan, ya ribet harus pasang-pasang kabel, ganti-ganti ini itu dan sebagainya. Tinggal kalau seperti ini kan tinggal plug and play aja. Dan saya ini juga nggak tahu apakah ini juga audionya bisa stereo, karena kadang kalau mic model gagang seperti ini tuh nggak tahu kenapa ada di beberapa jenis itu settingannya terbalik. Kalau kita setting mono hasilnya stereo, kalau kita setting stereo ini hasilnya mono. Jadi ini saya pasang di kamera DJI Osmo Action 3 ya. Untuk gainnya saya set di min 1 desibel, terus saluran audionya itu stereo, tapi entah nanti hasilnya seperti apa. Mungkin nanti kalau di depan kita bisa berhenti, coba kita ganti pengaturannya ke mono ya, biar kita tahu perbedaannya antara settingan mono dan stereo, apakah ada perbedaan atau tidak. Ini nanti setelah SMK Tahasus ya, karena kalau di sini jam pagi-pagi jam 7:30 ini lalu lintasnya padat, kita harus hati-hati. Ya sebagai pemula memang kita harus banyak-banyak bereksplorasi ya, banyak bereksperimen biar konten kita semakin berkualitas. Dan saya beli intercom ini tuh 650.000 ya, paket intercom dan headset. Terus saya beli ini mikrofon mode-nya 260, berarti 900 lah, sekitar 900-an ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini di pagi cerah ya, lalu lintas didominasi oleh pelajar-pelajar yang berlalu lalang atau yang berangkat ke sekolah, dan beberapa aktivitas warga yang sedang berangkat mencari rezeki. Oke, ini SMK Tahasus. Depan kita cari tempat yang bisa untuk berhenti. Kita setting mikrofonnya ke mono. Oke ya, settingan sudah kita ganti ke mono untuk audionya. Untuk gain masih min 1 desibel. Oke, apakah ada perbedaan ya teman-teman? Yang HP-nya mikrofonnya stereo, apakah ada perubahan-perubahan? Ya, jalan ini aspalnya baru ya teman-teman. Mungkin karena mau pilkada atau gimana, tapi dulu itu rusak parah. Dan ya alhamdulillah sih, ya sih terserah mau pilkada atau apa, yang penting jalannya mulus lah. Kondisi lalu lintasnya lumayan ramai ya. Kalau ini depan kanan jalan itu ada pasar Jawar. Mbak-mbaknya kayaknya mau fotokopi atau mau berangkat kerja. Nah ini pasar Jawar
sedang pasaran ya, kalau bahasa daerah sini itu pasaran. Pasaran itu kalau di Jawa ada 5 hari pasaran ya, Pon, Wage, Kliwon, Manis, Pahing. Nah, di beberapa tempat pasar itu jenis harinya beda-beda. Kalau di Kejajar itu Pon dan Manis, di Kaliwiro apa, di sini juga apa itu biasanya. Jadi enggak mengikuti hari nasional ya, misal Senin, Selasa, Rabu itu enggak, tapi Pon, Wage, Kliwon, Manis, Pahing seperti itu teman-teman. Rata-rata dalam 5 hari itu buka 2 hari yang pasaran ya. Kalau bukanya biasanya sih tiap hari, cuman kalau enggak hari pasaran itu biasanya kurang ramai. Wih, mantap men. Ya, bagaimana audionya, apakah bagus ya? Mungkin untuk hasil audio teman-teman bisa menilai sendiri ya. Dan ini saya pakai di helm Hafiz ya, helm NHK N1 Max. Jadi menurut teman-teman seperti apa? Dan karena helmnya saya Hafiz ya, saya beli yang mic gagang ya, lebih mudah. Dan silahkan nilai teman-teman, nilai sendiri ya teman-temannya, apakah worth it atau tidak dengan harga sekian untuk intercom dan mikrofon. Kalau tujuan teman-teman hanya buat ngonten dan teman-teman itu masih pemula, menurut saya kurang worth it ya dengan harga sekian. Mending uangnya ditabung buat budget touring, mikrofon seadanya dulu. Nah, tapi kalau memang teman-teman memang sering mendengarkan lagu atau sering mendengarkan video-video podcast atau yang lain ya, itu bisa sih recommended ya, karena fungsinya juga banyak sih ya. Bisa untuk telepon juga bisa dikonekkan ke HP, nanti kita bisa YouTubean, bisa telepon dan lain sebagainya. Nah, intinya ini kan fungsinya itu seperti headset ya, seperti headset Bluetooth atau TWS. Dan kalau kita pakai headset itu kan, terus kita pakai helm, itu untuk telinga kita kan kadang sakit ya, baik headset yang TWS atau headset yang kabel itu kan kadang bikin telinga sakit. Nah, kalau kita pakai ini itu jadi nggak sakit. Dan untuk audionya juga lumayan kencang, dan menurut saya lebih aman untuk gendang telinga atau lebih ramah gendang telinga Apple itulah. Jadi kalau headset itu kan terlalu masuk gendang telinga, jadi kalau kita mendengarkan lagu keras-keras itu juga bisa beresiko juga untuk gendang telinga kita. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu support dan mendukung channel saya sampai channel saya berkembang sejauh ini dan bertahan sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Oke, kita sudah sampai Garung. Ini karena cuacanya agak berkabut, mungkin nanti videonya cuma sampai di atas sedikit ya. Kalian saya selain mau tes mic juga ingin memberikan view buat teman-teman, view pagi hari di jalur Dieng ini. Ini pasar Garung. Kita naik, nulis. Oke ya, bagaimana menurut teman-teman suara atau hasil audionya, apakah bagus atau
lebih bagus konten saya yang tidak memakai intercom ini, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya, kalau teman-teman bisa membedakan. Dan komen aja teman-teman lebih suka atau lebih jelas audio yang biasanya atau audio ini yang saya pakai intercom, atau sama-sama saja. Oke ya, mungkin video kita cukup sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Kita sudah unboxing intercom XT-M2C, terus juga mikrofon mode ya yang bisa terkoneksikan ke action cam biar audionya itu bisa terekam langsung. Terus kita juga sudah reading dari sumberan sampai ke Garung, membahas intercom XT-M2C, alasan saya membeli, dan beberapa catatan lain ya. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan terbantu. Dan buat teman-teman yang ingin membeli intercom ini, semoga bisa segera terwujud ya. Mohon maaf mungkin closingnya agak jelek di belakang bis, tapi ya intinya semoga teman-teman suka dengan videonya. Dan nantikan video saya berikutnya, jangan lupa like, comment, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye. Naon terpasang, mesin meraung, siap melaju, meninggalkan rutinitas.